merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Nah, di Indonesia sendiri, permasalahan air minum merupakan problematik klasik di tengah masyarakat yang belum dapat terselesaikan hingga saat ini. Ketersediaan air minum yang bersih dan layak minum sangat diperlukan oleh masyarakat untuk keberlangsungan hidup yang sehat. Penyediaan air bersih harus sesuai dengan konsep 3K, yaitu kualitas air, kuantitas air, dan kontinuitas air. Nah, masalah air minum di Indonesia disebabkan oleh kurangnya air bersih. Fakta ini dapat dilihat dari data BPS pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa ada 26,35% rumah tangga yang tidak memiliki akses air minum yang layak atau sumber air minum yang berasal dari perpipaan, keran umum, sumur bor, pompa, mata air terlindung, air kemasan, air yang dijual eceran atau keliling, dan air hujan. Data lain juga dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2021 menyatakan bahwa hanya 17% rumah tangga di Indonesia yang mendapatkan akses air minum yang aman. Dan faktanya bahwa 1 dari 5 rumah tangga menggunakan air minum yang terkontaminasi oleh tinja. Sejarah perkembangan air minum di Indonesia. Yang pertama, pada era kolonial Belanda. Pada masa kolonial Belanda, penyediaan air minum masih sangat terbatas. Air minum biasanya diambil dari sungai atau sumur dangkal yang terkena polusi. Kemudian yang kedua, ada masa kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pemerintah mengambil alih perusahaan air minum yang dikelola oleh Belanda dan menggantinya dengan perusahaan air minum yang dikelola oleh pemerintah. Yang ketiga, pada pembangunan nasional. Pada masa ini, pemerintah Indonesia melaksanakan program pembangunan air minum nasional yang bertujuan untuk meningkatkan akses air minum bagi masyarakat. Program ini dijalankan dengan menggandeng berbagai pihak seperti swasta, lembaga internasional, dan pemerintah daerah. Pada tahun 1981, dibentuk Badan Koordinasi Penyediaan Air Minum yang bertugas untuk mengkoordinasikan program ini. Yang terakhir, pada masa era reformasi. Setelah era reformasi, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan akses air minum bagi masyarakat. Pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Syarat ketersediaan air minum sesuai standar. Standar kualitas air adalah baku mutu yang ditetapkan berdasarkan sifat-sifat fisik, kimia, radioaktif, maupun bakteriologis yang menunjukkan persyaratan kualitas air tersebut. Selain itu, adapun syarat air bersih yang layak untuk minum dan memasak antara lain: yang pertama, tidak berbau. Kedua, tidak berwarna. Air yang berbau menunjukkan kalau air sudah tercemar. Ada juga air yang berbau seperti obat, menandakan air sudah tercemar limbah kimia, misalnya pestisida dan disinfektan. Air yang berwarna dianggap sebagai air yang sudah tercemar karena artinya air sudah mengandung zat yang menimbulkan warna. Yang ketiga, tidak berasa. Air yang bisa digunakan untuk minum dan memasak umumnya tidak memiliki rasa atau rasanya tawar. Kalau air itu memiliki rasa, berarti ada zat tertentu yang terkandung di dalamnya. Misalnya kandungan garam di dalam air laut yang asin, itulah mengapa air laut bukan air yang memenuhi syarat. Yang keempat, tidak mengandung logam berat. Air yang layak digunakan sebagai air minum dan untuk memasak juga haruslah tidak mengandung logam berat. Logam berat yang dimaksud di sini seperti seng, tembaga, hingga timbal yang terkandung di dalam air. Adanya berbagai logam berat di dalam air akan menyebabkan kerusakan pada tubuh, seperti hati, ginjal, hingga sistem saraf. Baik, selanjutnya itu permasalahan ketersediaan air minum di Indonesia. Masalah ketersediaan air minum di Indonesia menjadi masalah yang banyak dialami oleh masyarakat, baik karena ketidakcukupan air minum yang tidak layak, dan masalah akses yang terbatas. Masalah ketersediaan air minum yang terbatas ini justru bertolak belakang dengan undang-undang yang ada di Indonesia sendiri. Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, ayat yang ketiga menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal ini mengandung makna bahwa negara menjamin setiap warga negara untuk memperoleh hak atas air. Namun justru banyak masyarakat yang belum menikmati air minum seperti yang seharusnya. Nah, ketidakcukupan air minum dan ketidaktersediaan air minum yang layak dikonsumsi di masyarakat dialami oleh beberapa daerah, seperti pada daerah Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua merupakan daerah-daerah yang mengalami krisis air bersih yang tinggi yang ada di Indonesia. Nah, fenomena kekurangan air minum di Indonesia ini sendiri dapat dilihat secara nyata dari data BPS yang menyatakan bahwa sebesar 3,28% rumah tangga yang ada di Indonesia pada tahun 2022 mengalami kekurangan air minum. Nah, persentase ini meningkat 0,01% dari tahun sebelumnya, 2021 sebesar 3,27%. Pada masyarakat daerah pesisir, untuk memenuhi kebutuhan air minum, desa-desa di pesisir mengambil air dari beragam sumber. Di antaranya pada air kemasan sebanyak 1.106 desa,
pada air tada hujan sebesar 1002 desa dan yang bersumber dari mata air sebesar 2761 desa, yang bersumber dari sumur sebesar 4703 desa, dan yang bersumber dari sungai atau kolam sebanyak 374 desa, dan dari air pump sebanyak 1330 desa. Masalah ketersediaan air minum di Indonesia tentu saja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yang hampir dialami oleh semua daerah yang kekurangan air yaitu karena iklim. Ancaman kekeringan akibat pengaruh iklim memang tidak dapat dihindari. Nah, faktor lainnya yaitu sumber air. Banyak masyarakat yang belum mendapatkan sumber air yang memenuhi, baik karena jarak sumber air yang jauh dari pemukiman warga, ataupun karena masalah ekonomi yang rendah sehingga masyarakat tidak dapat mengelola sumber air. Nah, kebijakan pengelolaan air seharusnya mempertimbangkan kebutuhan semua kelompok penduduk tanpa memandang status sosial ekonomi. Namun nyatanya masyarakat kalangan miskin dan tidak terpendidik justru cenderung mengalami kesulitan untuk mengakses air bersih. Nah, hal ini dialami oleh provinsi di Jawa Tengah, yaitu pada masyarakat miskin yang mencapai 4.733 juta orang atau 14,56% cenderung mengalami kesulitan untuk mengakses air bersih. Sebagai akibatnya, banyak di antara mereka yang memanfaatkan air tanah dan air sungai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Padahal air tersebut belum tentu layak untuk dikonsumsi. Nah, hal ini merupakan faktor ketiga yang sering dialami oleh masyarakat, yaitu banyak masyarakat yang mengonsumsi atau menggunakan dan memanfaatkan air tanah dan air sungai untuk kebutuhannya, padahal belum tentu air tersebut memenuhi standar untuk dikonsumsi. Yang selanjutnya yaitu penyebab masalah ketersediaan air minum. Yang pertama yaitu masalah kependudukan. Kepadatan penduduk di Indonesia menjadi faktor utama dari masalah ketersediaan air minum. Pertumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan penggunaan lahan yang tidak memperhatikan konservasi tanah untuk pembangunan gedung-gedung perkotaan semakin banyak, dan juga aktivitas domestik, industri, erosi, dan pertanian yang meningkat. Yang kedua adalah cakupan pelayanan penyediaan air minum yang masih kurang ke seluruh pelosok Indonesia. Dan yang terakhir yaitu masalah iklim. Pergantian musim dari musim hujan ke kemarau dan sebaliknya menyebabkan pasokan air yang tidak merata. Dampak masalah ketersediaan air minum. Dampak langsung dari kurangnya ketersediaan air minum adalah kesulitan air minum dan membersihkan makanan, berakibat mengurangi jumlah konsumsi air yang dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, mual dan muntah, kram otot, munculnya penyakit batu ginjal hingga stroke. Dampak lain dari krisis air bersih yaitu dapat menyebabkan penyakit waterborne. Jenis penyakit ini ditularkan lewat konsumsi air yang terkontaminasi oleh virus atau bakteri. Contohnya yaitu penyakit kolera, hepatitis, tifoid, diare, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu sanitasi yang buruk dan kelaparan yang berdampak pada munculnya penyakit akibat kurang gizi dan gizi buruk. Tak hanya itu, krisis air juga dapat mengganggu perekonomian daerah maupun nasional. Selanjutnya, upaya pencegahan dan pengendalian masalah ketersediaan air minum di Indonesia terbagi menjadi dua cara, ada yang secara umum dan secara operasional. Secara umum dapat dilakukan dengan pengelolaan sumber daya air, perbaikan infrastruktur, pengawasan kualitas air, edukasi dan sosialisasi, dan kolaborasi antar sektor. Sedangkan secara operasional bisa dilakukan dengan sistem penyediaan air minum, pembangunan bendungan, pembangunan instalasi pengelolaan air, dan program-program lainnya yaitu penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau dikenal dengan sebutan PAMSIMAS. Kesimpulan, masalah ketersediaan air di Indonesia merupakan hal yang masih dijumpai. Namun yang paling umum yaitu kekurangan air bersih yang layak untuk diminum. Faktor penyebab yang hampir bahkan dialami oleh semua daerah kekurangan air yaitu iklim dan kepadatan penduduk. Faktor lainnya yaitu sumber air yang belum menjangkau semua masyarakat. Berdasarkan kesimpulan, solusi dan rekomendasi yang bisa diberikan kepada pemerintah, yaitu teknologi dalam penyediaan sanitasi dan air bersih perlu dikembangkan. Mengingat kepadatan penduduk di Indonesia, teknologi level standar tidak bisa benar-benar menjangkau dan efektif pada pengairan. Diperlukan juga pengkajian terhadap PDAM, baik dari segi tugas, proses kerja, maupun tanggung jawab lembaga. Kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat pun mengambil peran yang sangat penting. Masyarakat juga harus menanamkan pentingnya air bersih sejak dini. Ini merupakan tindakan penyuluhan oleh tenaga kesehatan, seperti tenaga kesehatan masyarakat.